Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio, selalu di Motis, selalu dalam Motis, selalu di Motis. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya di Motis, motivasi dan inspirasi. Kalau cuaca di luar sana suka berubah-ubah, yang biasanya dari panas tiba-tiba jadi mendung, terus hujan nanti panas lagi. Sebenarnya ini berimbas juga ya ke kesehatan kulit kita. Kalau kulit biasanya sudah disiapkan segala perlengkapan perawatannya, termasuk pelembab dan juga tabir surya atau sunscreen yang bisa menjaga kelembapan alami kulit dan juga melindungi kulit dari bahaya paparan sinar matahari, lalu juga efek-efeknya seperti mulai kulit keriput, flek hitam, sampai dengan resiko kanker kulit. Tapi ternyata bantuan perawatan kulit dari dalam tubuh seperti makanan, minuman itu juga sama pentingnya dengan kita menjaga kesehatan kulit dari luar. Kira-kira makanan apa saja dan minuman apa saja yang bisa membantu merawat kulit kita? Nah, siang hari ini saya akan membahas lebih lanjut di program Healthy Lifestyle dengan topik Beauty with Food. Sudah hadir bersama saya ada Dr. Edi Subagio MR dari Bilgio Skin Clinic Pondok Chandra Indah. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat datang di program Healthy Lifestyle. Ya, Lama nggak ke SS ya, Dok? lama, sejak pindah. Oh, sejak pindah, belum Saya kalau nggak di info Mas Sajid akan ke tempat yang lama. Oh, ke puncak bukit Betul. yang di sana, Betul. sekarang ganti ke bukit yang di sini. Betul. Selamat datang kalau gitu di Suara Surabaya Center, Dr. Edi. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin, juga. amin, amin, amin. Ngomongin kulit siang hari ini, saya ke ini dulu, Dok. Kulit yang sehat itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, kalau kita bicara kulit sehat itu memang kadang-kadang orang kurang paham ya tentang kulit. Sebenarnya kulit sehat itu pertama secara visual kita pandang itu enak, Oh, oke. sesuai dengan originalnya, termasuk wajahnya, tengkoraknya, struktur tengkoraknya. Nah, kulit sehat itu adalah warnanya merata. Ya. Kedua, tekstur kulitnya itu bagus. Terus halus juga, pori-porinya sesuai dengan jenis kulitnya. Kadang-kadang kan ada pori-pori yang lebar, mungkin jenis kulitnya berminyak atau kombinasi. Nah itu kadang-kadang masyarakat tidak paham, sehingga datang saya ingin mengecilkan pori-pori seperti itu. Maunya malah nggak ada pori-porinya, Betul. kayak porselen gitu ya, Dok? Iya. Terus yang terakhir adalah kulit yang bebas dari masalah-masalah kulit, Oke. seperti flek, jerawat, seperti itu. Baik. Nah, tadi disampaikan enak dilihat sesuai dengan asli, kan sebenarnya ini sangat subjektif ya. Betul. Dok ya. Ada yang merasa kulit putih itu sehat gitu. Ada yang harusnya sedikit tanning nih karena ada warnanya. Kalau yang seperti itu gimana, Dok? Jadi karena saya menyadari seperti itu, karena masyarakat ini hampir menurut saya ya, Mbak Widya, itu 70% itu kurang memahami kulit yang sehat. Ya. Padahal kulit sehat itu memang menurut mereka subjektif. Kalau saya, kulit sehat adalah kulit yang sehat sesuai warna dan jenis kulitnya. Jadi tidak terlalu putih atau tidak terlalu gelap. Ya, jadi karena manusia itu sudah dilahirkan sejak bayi, itu ada kulit yang putih, sawo matang, sawo kematangan, Ya. sama hitam. Nah, ya itu harus diterima. Tinggal itu bagaimana kulit itu bisa dipertahankan untuk menjadi sehat, Ya. baik dari luar maupun dari dalam. Termasuk dari dalam tadi makanannya. Makanannya. Betul. Dan yang ini akan kita bahas di Betul. Healthy Lifestyle. Jadi kita Ya. sepakati kulit sehat tadi seperti apa? Sudah dijelaskan Dr. Edi. Jadi bukan yang putih bersinar seperti porselen. Itu juga belum tentu sehat berarti ya, Betul. Dok ya. Yang jelas kulit sesuai dengan kondisi warna kulit asli, lalu juga warna merata, teksturnya bagus, pori-pori sesuai dengan jenis kulitnya, dan tidak ada gangguan kulit, masalah kulit di wajah seperti flek, terus juga jerawat begitu ya. Betul. Nah, Dok, kalau kita bicara kulit sehat dari dalam, Ya.
itu penjelasannya bagaimana? Kenapa makanan minuman bisa mempengaruhi kondisi kulit kita? Ya, jadi begini. Saya akan bicara dulu sebenarnya makanan apa aja yang bisa membuat kulit sehat. Kuncinya adalah satu, yaitu makanan manusia. Memang ada yang di luar manusia? Ada. Seperti apa, Dok? Artinya makanan manusia itu adalah makanan yang bisa dimakan untuk sel tubuh kita. Oke. Jadi Tuhan Sang Maha Pencipta itu memberikan kita menyematkan kurang lebih ratusan triliun sel. Termasuk ada beberapa juta mungkin yang ada di kulit khususnya, karena itu triliun tadi tersebar. Makanannya sel itu glukosa, gula, asam amino, dan asam lemak. Nah, kalau kita keluar dari itu makan makanannya, maka itu bukan makanan sel, termasuk bukan makanan manusia. Apa saja tadi? Glukosa, Asam amino, sama asam lemak. asam lemak. Nah, itu makanannya sel, termasuk makanannya manusia. Iya. Nah, ada kuncinya rahasia Mbak Widya. Kita makanan sehat, kunci utamanya adalah lambung kita fungsinya harus sehat. Oh, jadi nggak bisa hanya makanannya aja Nggak ya? bisa. Jadi meskipun katanya makanannya ini sehat, mengandung protein tinggi, karbohidrat tinggi, atau lemak, asam lemak, kalau lambungnya tidak sehat fungsinya, sel tidak dapat makan yang diinginkan tadi. Jadi sel itu tahunya makanannya itu glukosa, asam amino, asam lemak. Sel tidak mengenal yang namanya nasi pecel, nasi rawon, nasi padang nggak kenal. Nah itu nanti dipecah di lambung, karbohidrat jadi glukosa, protein jadi asam amino, asam lemak, ya asam lemak dia ada gorengan, barang itu langsung masuk ke pembuluh darah, tapi harus dilingkupi dengan yang namanya lipoprotein. Nah itu makanan-makanan itu kalau lambung kita nggak sehat, maka prosesnya pemecahannya nggak maksimal, sehingga dibuang begitu aja lewat BAB kita. Nah seperti kulit dari dalam, kalau asam amino kita cukup, terutama kayak di kulit itu ada yang namanya sel fibroblast. Nah sel fibroblast ini kayak pabrik yang biasa membuat komponen atau mensintesa komponen materi intraseluler. Apa aja? Kolagen, ada jaringan-jaringan elastin di situ yang membuat kulit kita jadi kenyal. Nah dengan bertambahnya usia biasanya kolagen itu akan turun. Nah, kita kembali lagi, makanan tadi sel termasuk sel kulit adalah glukosa, asam amino. Nah sekarang kalau makanannya sel itu tidak dapat, apakah bisa membentuk kolagen baru? Apakah bisa membentuk elastin baru? Tidak bisa. Sehingga dia akan lebih cepat untuk keriput. Apalagi pengaruh dari luar, paparan sinar matahari, belum habit merokok, seperti itu Mbak Widya. Jadi sebenarnya juga kalau bicara perawatan kulit dari dalam seperti berperang ya. Betul. Kita perang nih sama paparan luar. Betul. Dan harus menjaga makanan yang kita konsumsi. Kuncinya lagi di lambung juga harus sehat. Lambungnya juga harus sehat. Untuk Anda yang bergabung di program Healthy Lifestyle siang hari ini, tadi Dr. Edi menyampaikan untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan voucher spesial dari Bilgio Skin Clinic Pondok Chandra Indah. Vouchernya apa dok tadi dok? Diskon 50%. Wah, diskon 50% perawatan. Jadi silakan kalau mau bergabung, kan hanya dipilih 3 ya. Boleh lewat telepon, dari WA boleh nggak dok? Boleh. Dari WA juga boleh, nanti saya bacakan, tinggal kasih keywordnya Healthy Lifestyle. Lalu yang mau lewat WA call juga sangat boleh, aplikasi kami SS Mobile juga sangat boleh. Nah dok, kalau bisa memilih gitu ya. Antara yang di luar dengan kita merawat kulit dari dalam, ini lebih mana dulu yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya kan saya selalu memberikan statement kalau kepingin kulit sehat, ya dari luar dan dalam. Oh, dua-duanya? Iya, kalau disuruh milih, saya bingung nanti dari dalam sudah bagus, dari luar kena sinar matahari terus kena paparan apalah kayak gitu kan. Gak ada pelindungnya. Betul. Sebenarnya saya itu ada 3, yang satu lagi tambahan dari saya karena pengalaman saya, yaitu selalu berpikir positif. Oh, efek ya dok? Efek. Jadi orang yang selalu berpikir negatif itu akan terbentuk hormon kortisolnya.
Hormon kortisol itu biasanya membuat tubuh itu tidak sehat. Dia sakit semua, termasuk kulit pun jadi nggak sehat. Saya banyak testimoni di lapangan itu, pasien-pasien saya itu datang dengan masalah yang sudah lama tidak terselesaikan. Saya tahu, jadi saya bilang percuma ibu perawatan di sini mau habis banyak pun sering percuma karena ibu masih punya masalah nggak terselesaikan. Akhirnya mereka nangis, jadi akhirnya curhat. Oh, dari ini konseling akhirnya. Betul, jadi saya tuh holistik ini. Oh, oke. Ini saya langsung lihat teman-teman saya di gatekeeper nih dok. Termasuk saya sendiri. Saya lihat dari ekspresi mata sudah kelihatan sama sekitar mata di sini. Oh iya. Apakah memang selain ekspresi sekitar mata itu lebih cepat keriput gitu? Betul. Kenapa mata lebih cepat keriput? Karena terlalu sering ekspresi dibanding pipi. Kan nggak mungkin pipi biru kan nggak mungkin. Mesti mata gini kedap-kedip. Oh, jadi kalau ada apa-apa dengan kulit kita yang terlihat awal ada di mata. Sekitar mata. Betul. Ya. Baik. Dari 3 tadi makanan manusia yang disebutkan ada glukosa, asam amino, asam lemak. Nanti saya mau tanya juga satu persatu ya. Kalau kelebihan glukosa apa? Asam amino yang berlebih kan juga kayaknya nggak baik juga ya dok ya buat kulit, sama asam lemak bagaimana. Tapi sebelum saya ke sana ada penelpon yang bergabung dulu. Healthy Lifestyle, selamat siang. Dengan Pak Jumadi dok. Silakan Pak Jum. Ada percikan gitu kok Pak, getaran gitu. Kulit bagian mana itu Pak Jum? Kulit bagian mana? Semuanya? Oh. Ada yang mau ditanyakan nggak dok ke Pak Jum? Pak Jum, mohon maaf, usia berapa nih sekarang? Alhamdulillah, yang penting sehat ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, ditunggu ya Pak Jum ya. Ya. Waalaikumsalam. Wah, gimana dok? Jadi gini, baru dengar ini loh dok ya. saya. Banyak ada beberapa sebenarnya. Emang ada beberapa yang sebenarnya kurang paham. Jadi akhirnya kayak sakti. Jadi saya pun pernah mengalami. Dan itu sebenarnya tubuh manusia itu diciptakan oleh Allah itu ada namanya magnet. Ya. Dan elektromagnet itu ada di ujung-ujung saraf. Nah, ujung-ujung saraf kita itu ada magnet. Makanya sebenarnya kalau kita itu kalau ada terapi-terapi yang harus disetrum itu nggak boleh, nanti akan mengganggu regulasi elektromagnet yang sudah sama pencipta ciptakan. Nah ini adalah sebenarnya kelebihan yang luar biasa. Dan sebenarnya kalau Pak Juni tadi bisa mengakomodir, terus mengerti ilmunya, bisa memanfaatkan, itu sangat bagus. Dan ini tidak berbahaya. Ya, tidak berbahaya. Ya Pak Jun sendiri yang tahu ya kapan hal-hal itu akan terjadi. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan apa yang kita konsumsi gitu, nggak ada ya? Nggak ada.
Dan karena semua orang juga terjadi seperti itu aslinya, tapi tidak di semua orang tidak akan muncul. Ini salah satunya wajib. Dan saya waktu itu ada tamu saya salaman gitu, dia kaget lepas langsung. Loh, kenapa? Setrum dok, kayak gitu. Ya saya paham karena saya tahu ilmunya. Oh iya, baik. Oke. Nah Pak Jum, bagaimana Pak Jum? Atau mau dipelajari ilmunya? Baik, ini ada penelpon kembali. Saya ke penelpon lagi ya sebelum ke pertanyaan saya. Selamat siang. Betul ya? Selamat siang Healthy Lifestyle. Oh iya, Mbak Junia, saya kaget kok suaranya ada kecil. Silakan Mbak Junia. Ya, Iya. Boleh. insting aja gitu ya. Insting aja ya Mbak Juni ya. Oke, baik Mbak Juni. Ya Mbak Juni, yuk selamat siang. Ya, silahkan dok, bisa langsung direspon. Ya, jadi begini, pertanyaan yang bagus ya. Kadang-kadang kita itu tidak tahu harus berapa porsi yang kita makan. Sebenarnya tubuh kita ini sudah sempurna. Sang Pencipta itu sudah mengolah makanan ini, kalau kebanyakan akan disimpan dulu. Yang penting kebutuhannya sel itu seperti apa, akan diberikan seperti itu. Yang penting kuncinya, saya bilang tadi, hampir sekitar 70% masyarakat ini sudah kena lambungnya. Ya. Itu sejak kapan? Sejak kecil, sejak anak-anak sedikit sakit lambung dikasih obat-obat lambung. Sedikit dewasa dikasih lagi. Jadi ceritanya lambung ini bisa memecah karbohidrat jadi glukosa, protein jadi asam amino itu dengan pH 1 sampai 2. Bisa kita bayangkan kalau dia dikit-dikit sering minum obat-obat lambung, maka pH 1 sampai 2 akan naik. Sehingga yang dihasilkan oleh lambung yang berupa glukosa sama asam amino ini sedikit. Yang ditakutkan mau makan sehat, katanya makan 10 sehat, 10 sempurna. Kalau lambungnya masih belum baik fungsinya, ini nanti banyak terjadi kematian sel. Sehingga apa? Tidak terbentuk apa yang diinginkan sel. Yang untuk membuat kayak kolagen, elastin, jaringan matrik lainnya, otomatis nanti kulitnya kembali lagi akan cepat keriput, cepat kendor, seperti itu. Nah, pada caranya begini, untuk mengukur apakah itu cukup, makanlah saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini seperti ini kuncinya. Tapi beda orang-orang kita, sudah makan ya kencang, alhamdulillah, belum cemilan lainnya masuk. Yang berat-berat mengandung karbohidrat, itu sebenarnya nggak boleh. Boleh dilakukan seperti itu jika sudah 4 jam. Oh, baru kita boleh nyemil gitu? Boleh.
Saya termasuk golongan yang di Yang bawah pertama 30 menit mungkin. Sudah makan lagi. Seperti itu. Karena apa, lambung itu mencerna itu kurang lebih 4 jam. Iya, iya. Tapi kalau untuk porsi ya standar aja begitu Standar, ya. sebenarnya Selama cara- ini kita lakukan Ya, gitu. standar dan mengukurnya. Oh, kayak mengukur tahu kenyangnya kan dirinya sendiri. Setiap orang akan beda standarnya. Oh, sudah kenyang, udah stop. Seperti itu. Baik, baik. Jadi yang dilakukan Mbak Juni juga sudah betul ya? Kalau menurut saya evaluasi karena beliau bilang secukupnya, kan yang ngukur beliau sendiri. Iya. Entah kadang-kadang dia masih lapar tapi stop, kita nggak tahu. Atau sudah kekenyangan baru stop. Nah, sebelum kenyang itu stop. Iya. Nah, seperti itu. Baik. Ada Bu Wanti. Bu Wanti ini anaknya kan gemuk ya, Ya. Dok ya, usianya 17 tahun. Nah, di lehernya itu ada warna hitam gitu, Hitam. tidak seperti kulit lainnya. Ini sudah pakai segala krim, tetap nggak ngefek. Nah, kalau bicara soal lagi dari makanan, gimana Dok solusinya ini? Ya. Jadi kebanyakan orang-orang gemuk itu, anak-anak gemuk, baik anak, dewasa, itu masalah leher itu lebih sering hilang. Ya. Kenapa? Karena daerah leher itu akan lebih lembab dan kelipat, biasanya akan lebih gelap. Nah, ini berarti kalau sudah terjadi seperti ini, pasti dalam tubuhnya ada gangguan metabolisme. Oh. Jadi kuncinya kalau kita itu tubuh kita metabolisme tubuh itu bagus, tidak akan terjadi apapun, sehingga ya akan Warnanya sehat, sama mudah aja ya. seperti itu. Karena gemuk, ya lebih baik kuncinya habis makan itu paling enggak 3 jam, jangan 3-4 jam jangan tidur dulu. Kebanyakan sudah 2 jam habis makan tidur, terutama malam hari. Ya. Nah, terus lakukan olahraga yang terukur. Mungkin kadang-kadang orang gemuk itu sudah males. Ada yang juga cuek, biarkanlah saya biar gemuk. Kemarin tadi saya ada statement baca artikel bilang nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Loh, kok bisa? Ceritanya dari mana? Wong gemuk itu sudah jelas lemak adiposnya banyak. Nggak dipakai untuk energi, ya. ATP, kan seperti itu. Terus seperti apa? Dia satu, kalau semakin gemuk, otomatis beban tubuh semakin berat. Ingat dong tulang punggungnya untuk penyangga. Ingat dong tulang lututnya untuk penyangga, kan? Kita pikirnya harus begitu. Berarti kalau anaknya Bu Wanti, tadi Bu Wanti sampaikan sudah pakai krim pemutih, masih tetap sama, Nggak berarti akan. dari makanan Betul, dan pola dan hidup metabolismenya. sehat. Oh. Mau pakai krim aja, apa aja nggak bisa hilang. Oke. Seperti itu. Baik, baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ya Dok ya yang masuk lewat WA Suara Surabaya, nanti akan saya sampaikan. Saya pun juga tadi sebenarnya punya pertanyaan, kalau kebanyakan gula gimana sih, kebanyakan asam amino dan juga asam lemak seperti apa? Saya bergeser dulu ke informasi yang ini. Honda dan Gerbang Tol Tambak Subo menghadirkan klaster Areta dengan 3 tipe rumah 6x15, 8x15 dan 10x20. Harga mulai 2 miliar dan kawasan komersial berupa 2 tipe itu 5x13,5 dan 6x13,5. Jalur akses di lantai dasar, jadi bisa dipakai untuk bisnis berbeda pada setiap lantai. Harga mulai 3 miliar. Eastgate dilengkapi dengan Chung-Chung Christian School, Mayapada Hospital, Clubhouse, kolam renang, lapangan tenis, dan driving range, dan terintegrasi di dalam kawasan Superblock. Dapatkan unitnya dengan NUP sekarang juga. NUP full refundable 10 juta untuk rumah dan 15 juta untuk ruko. Kunjungi Eastgate di Jalan Gunung Anyar dekat UPN. Informasi hubungi 031 2100 1718 dan Instagram @eastgate.sby atau hubungi agen properti terdekat. Saya Widya Sapitri dan kita kembali lagi di Healthy Lifestyle siang hari ini dengan topik Beauty with Food bersama Dr. Edi Subagio MR dari Dilgio Skin Clinic Pondok Chandra Indah. Nah, ada 3 zat ya tadi Dok yang bisa saya sebut zat atau makanannya sel tubuh, ada glukosa, asam amino, asam lemak. Gampangannya apa aja sih Dok ini? Gampangannya itu glukosa ya gula ya. Jadi kalau di luar itu bilang ada orang yang diet gula, itu salah. Oh, maksudnya enggak sama sekali gitu ya? Iya, itu salah. Harusnya tetap makan tapi terukur. Ya. Seperti glukosa. Terus kedua asam amino, ketiga asam lemak. Nah, ketiga bahan ini
itu makanannya sel. Tapi seperti kayak kita kalau bicara masalah kulit, di kulit itu biasanya yang dipakai terutama asam amino. Asam amino yang protein tadi? Iya, dan sedikit glukosa atau gula. Oh. Asam lemak nanti beda lagi. Iya. Kita bicara luas tentang kesehatan tentang itu. Jadi bahannya pembentuk kolagen atau elastin itu adalah paling banyak asam amino. Bisa dibayangkan Mbak Widya, kalau asam aminonya kita kurang, maka orang itu akan cepat nampak lebih tua. Oh, itu menjelaskan kenapa kalau ada diet yang nggak benar terlihat Betul. keriput gitu Ya, ya dok? Misalnya. banyak kan orang-orang diet kurus badannya, tapi kulitnya keriput. Ya. Banyak kan, dilihat di lapangan tuh banyak. Saya ngelihat, waduh ini dietnya berhasil, tapi efeknya kulitnya keriput malah. Nah ini makanya kalau untuk diet itu paling tidak ya berhasil ideal, tapi kulitnya tetap sehat, segar. Jadi asam amino itu nanti membuat bahan. Jadi kayak kita itu tembok, bisa jadi tembok jika ada batu bata, ada pasir, ada semen, kan begitu. Untuk jadi kolagen harus ada asam amino dan sedikit glukosa. Yang membuat itu adalah sel fibroblast itu namanya. Ya. Membuat jaringan ikat, sehingga otomatis nanti kulit kolagen diproduksi di mana-mana di kulit akan kenyal seperti itu. Nah, karena tidak memungkiri kita ini setiap hari hampir kena sinar matahari. Dan orang kalau takut sinar matahari juga salah. Karena apa? Kita butuh sinar. Ya, Jadi agak tricky ya dok ya. Betul. Kalau kebanyakan nggak boleh, kekurangan juga nggak bisa. Nggak boleh, karena Sang Pencipta sudah menciptakan semua di alam ini, sudah regulasinya sudah ada semua, saling membutuhkan. Ya, kadang-kadang keluar itu pakai payung, kadang-kadang ditumpuk sandoknya berlebihan. Sebenarnya kalau diketahui Mbak Widya, supaya masyarakat tahu, Tuhan itu sudah menciptakan sunblock alami. Ya, berupa? Pigmen kulit. Oh. Yang namanya melanin. Iya, iya. Itu sudah disematkan. Kan saya bilang tadi, kulit yang sehat itu sesuai dengan warna kulitnya. Kalau sudah kulitnya coklat, ya terima, ikhlas coklat, tapi yang penting sehat. Coklat, sehat, manis. Apa milih coklat, diputihkan, bisa diputihkan, tapi kedepannya jadi kanker. Nah, mau milih yang mana? Ya, Kan resikonya banyak. Betul. Jadi ceritanya pigmen melanin ini udah disematkan pada kulit coklat misal, terus kok dihilangkan, diputihkannya bisa. Coba, itu kan untuk menangkal sinar. Sinar itu sebuah foton yang magnetnya tinggi sekali. Kalau sampai pigmen melaninnya dihilangkan, sinar kan langsung masuk. Ya. Yang ditakutkan apa? Langsung ke sel kita. Ada dua efeknya. Sel kita bisa akan mempercepat produksi yang namanya melanin, sehingga muncul flek banyak dan tidak rata. Kedua, jangka panjang, sel itu waktu dia membelah atau mitosis, kan jadi sel banyak tuh. Waktu kita sekolah ya, mitosis. Pada waktu itu kena sinar matahari, maka akan berubahlah sandi DNA-nya. Oh, dan itu memicu kanker tadi. Betul, jangka panjang. Ini orang-orang tidak memikirkan hal ini. Jadi bukan jangan hanya yang di luar ya, dengan segala perawatan tadi, krim dan lain sebagainya, tapi yang di dalam itu harus kita perhatikan juga. Baik. Nah, dok, tadi kan 3 yang itu makanan sel tubuh kita. Yang bukan itu apa? Yang bukan makanan manusia itu adalah makanan-makanan contoh sekarang. Biasanya ada flavonoidnya. Oh. Ya, perasa. Itu banyak banget. Bukan banyak, hampir semua. Jadi ada flavor, terus pewarna, pengawet. Nah, kayak gitu. Makanya sekarang jangan heran kalau ibu-ibu hamil pada waktu melahirkan anak-anaknya masih kecil jadi hiperaktif, dan ada kecacatan. Karena sejak hamil pun sudah makan dan minumannya itu. Dan ini kalau ke kulit efeknya gimana? Ya pasti akan jadi kanker. Oh, sama juga. Iya. Kan itu dia tuh mengganggu. Jadi contohnya begini Mbak Widya. Misalnya kita di sebuah kafe, saya tamunya. Mohon maaf Mbak Widya misalnya jadi pelayannya ya. Terus Dokter Edi, selamat malam. Mau pesan apa? Saya pesan nasi goreng yang enak di sini. Bawa dia. Oke, ditulis nasi goreng. Di pertengahan jalan mau pesan di dapur, itu dihambat oleh kayak pelapor tadi itu. Diacakkan. Jadi terus Mbak Widya misalnya,
dokter Edi pesan mie goreng ya, padahal pesan nasi goreng. Nah, Jadi nggak tepat akhirnya nggak tepat. makanan yang kita Akhirnya konsumsi. disediakan ke saya apa yang berikan mie goreng loh. Saya kan pesan nasi goreng. Itulah yang sangat mengerikan. Baik. Coba nanti kalau beli apa-apa dilihat, meskipun tuh katanya flavor alami bareng ngeri. Kalau alami biasanya ada namanya pure flavor. Tapi dia nyebutnya alami tapi flavor aja. Oke, baik. Memang kalau di kulit akan terlihat secara instannya, kenapa sih dok kalau kita suka ini ya? Kulit akan nampak apa ya? Lebih kayak mesti ke aging efeknya. Oh, jadi terlihat lebih tua. Lebih tua, betul. Mungkin tidak elastis lagi. Betul. Gitu ya. Sehingga kita itu akan dipacu dalam diri kita itu memacu namanya produksi antioksidan. Antioksidan alami endogen. Itu dipacu. Yang biasanya membuat itu liver kita. Coba dibayangkan. Kalau liver kita dipacu terus membuat itu, sedangkan bahan-bahannya untuk membuat antioksidan tidak ada, lama-lama liver kita ya kecapean. Betul. Akhirnya kita kena sakit liver juga. Sementara sumbernya nggak di stop ya. Betul. Kita masih konsumsi itu Terus. Apalagi minuman-minuman yang berwarna-warna itu. Kelihatannya enak ya, tapi ngeri sekali. Ya, baru mau beli saya. Ini soalnya sepele Mbak Widya. Saya itu setelah belajar lagi tentang konsep maunya Sang Maha Pencipta ini. Saya tuh berhati-hati, termasuk anak saya. Karena apa? Efeknya ngeri sekali. Jangka panjang tidak hanya kulit, Betul. tapi bisa ke organ-organ Organ lain kena. Makanya sampai ada teman saya itu salah satu dokter di Pamekasan itu setiap diajak istrinya ke supermarket, makanan-makanan itu difoto sama dia. Habis itu di-share di grup. Nah ini yang bikin jahat seperti itu. Oke, wah berarti ini bisa jadi new lifestyle ya. Betul. Untuk kita tidak hanya pilih merek, pilih rasa mungkin, tapi juga bahan-bahannya kita perhatikan lagi. Harus berani. Wah. Jadi kalau Anda perawatannya sudah macam-macam, tapi habit konsumsinya itu nggak sehat, nggak baik, ya ini tidak bisa mendukung kulit sehat ya untuk Anda. Yang mau gabung silahkan, boleh tanya-tanya bersama dengan Dr. Edi Subagio dengan topik Beauty with Food. Mungkin Anda punya tips-tips juga, mungkin karena saya tahunya juga sudah banyak sih dok yang makanan sehat gitu ya. Tapi bener nggak yang dikonsumsi itu bisa mendukung kulit sehat? Ini sudah di sesi terakhir bersama Dr. Edi Subagio MR dari Gilgio Skin Clinic Pondok Chandra tentang Beauty with Food. Saya ke pertanyaan saya dulu ya dok ya, tentang tadi kalau kita kebanyakan glukosa, kebanyakan asam amino ataupun asam lemak di tubuh, efeknya ke kulit bagaimana? Silahkan dok. Ya, jadi kan semuanya itu harusnya terukur ya. Kayak tadi kebanyakan glukosa atau sering banyak makan gula. Kita harus pertimbangkan. Tadi kan makanan sel itu kan gula. Kita bicara gula dulu ya. Nah, sel makan gula itu tidak asal makan, ada yang memerintah sel, yang namanya hormon. Hormon apa? Hormon insulin. Jadi insulin itu merintah, hai sel itu ada gula, baru dimakan. Nah pertanyaannya, kalau tubuh ini ada gangguan metabolisme lemak, karena enzim lipase yang memecah lemak itu tidak ada, otomatis sel ini jadi budek. Apa yang terjadi? Perintah tadi nggak nyampe, benar apa enggak? Iya. Kalau perintah nggak nyampe, sehingga sel tidak makan gula, apa yang terjadi? Gula banyak di darah, muncullah penyakit yang namanya diabetes. Oh, jadi salah tempat ya akhirnya. Betul. Jadi intinya itu tubuh itu ya disematkan Mbak Widya itu sudah regulasinya sangat bagus sekali. Yang berubah-ubah itu sebenarnya manusianya sendiri dan ada orang ketiga seperti itu. Kelebihan asam amin pun juga gitu, sebenarnya butuh itu akan melepas pada waktu dia itu dibutuhkan sel kayak gitu. Kalau kebanyakan ada penimbunannya kayak gitu. Dan kalau itu kayak lemak contohnya ya, lemak yang kita makan, asam lemak itu kan bentuknya trigliserid. Itu di pembuluh darah itu dipecah. Yang pecah siapa saya bilang tadi ada enzim lipase. Nah, enzim lipase itu dibuat dari asam amino. Nah sekarang kalau kayak lipasenya nggak ada, nggak bisa mecah lemak kan? Otomatis apa? Gangguan metabolisme lemak. Yang terjadi apa nanti ke depan itu bisa terurut semua jadi penyakit nggak karu-karuan. Jadi sebenarnya kalau kulit itu hanya cerminannya aja ya? Betul. Yang jadi, justru lebih organ-organ lain. Organ lain. Betul.
Jadi metabolisme itu kita harus paham betul. Jadi nggak ajarkan, oh ini kena yang gula, oh ini. Makanya orang kalau sudah kena diabetes pasti kulitnya jelek, tidak sehat. Itu udah jelas otomatis. Dan bukan hanya diabetes, kebanyakan gula bisa terjadi apa? Macam-macam, bisa ginjalnya kena, pankreasnya kena, livernya kena, kan begitu. Iya. Ini ada Pak Bambang yang tanya, karena kita masih bahas gula ya. Iya. Kata Pak Bambang gini, kalau kita di kafe kan gulanya pakai fruktosa, atau sering disebut gula buah. Nah ini apakah aman dok? Buah loh dok? Ya. Alami nggak? Ya. Ya baik, terima kasih Pak Bambang. Ini banyak di kafe-kafe menggunakan gula fruktosa. Ya. Dan fruktosa ini sebenarnya manisnya 2 kali lipat dari glukosa. Oh iya. Betul. Makanya kan akan lebih murah kan di kafe dengan sedikit fruktosa. Yang orang-orang tidak tahu sebenarnya ada di gula itu kan monosakarida. Dia tersusun dari sukrosa. Nah, sukrosa itu nanti tersusun dari apa? Glukosa sendiri sama fruktosa. Nah, kalau glukosa itu ada gugus aktifnya di rumus kimia. Mungkin Mbak Widya ingat SMA dulu. Kayaknya enggak dok, saya nggak masuk mungkin ya. Di rumus kimianya itu di gugus aktifnya glukosa itu adalah aldehid. Ya. Sedangkan fruktosa gugus aktifnya ini adalah keton. Nah, keton inilah yang paling berbahaya. Kalau kebanyakan fruktosa meskipun katanya dari buah aman, ya keton ini kalau kita kebanyakan dan yang bisa nyerap keton itu cuma sel liver. Nah, keton ini sel liver fruktosa diserap, sel liver nggak nerima begitu aja, di liver itu dipecah, dirubah. Jadi apa? Triglycerid jadi glukosa lagi, jadi keton juga. Nah, liver dipacu terus dengan fruktosa yang masuk ke liver. Apa yang terjadi? Livernya lama-lama capek. Kalau liver capek apa? Kita sudah mulai mudah letih, lelah, kulit kita juga mulai jelek. Periksa, livernya kena, kan ngeri kan? Kalau keton terlalu banyak, akibat fruktosa tadi di sintesa sel liver, ke darah banyak, akhirnya apa? Ketoasidosis. Penyakit yang alami. Jadi meskipun dari buah, ya ternyata efeknya serem juga ya. Iya, betul. Ini ada Pak Denny yang mau ditanyakan, apakah kulit kita butuh pH khusus, terutama air mineral atau air putih? Karena beberapa minuman itu bilang baik untuk kesehatan kulit. Nah, gimana dok? Ya, jadi gini, banyak di luar saya akan sharing tentang edukasi ini penting. Ya. Di luar banyak, tadi kita kembali ke maunya Sang Pencipta. Lambung kita itu tadi pH-nya berapa? Ingat nggak Pak Wijaya? 1-2. 1-2. Kalau dikasih minuman-minuman yang pH-nya lebih tinggi, ya, otomatis dia pH-nya akan berubah, nggak 1-2 lagi. Otomatis pemecahan karbohidrat jadi gula, protein jadi asam amino di lambung tidak terjadi secara maksimal. Apa yang terjadi? Asam amino merupakan bahan-bahan atau makanan dari sel termasuk di kulit sedikit, sehingga produksi kolagennya sedikit, elastinnya sedikit, kulit akan juga lebih cepat kendor dan keriput. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau minum yang aman ya minum pH netral aja. Nah, selain minuman, hati-hati penggunaan obat-obat lambung itu yang saya. Oke. Kalau yang pH netral, air yang kita konsumsi nggak masalah. Nggak masalah ya. Oh baik-baik. Jadi itu pun sudah cukup sebenarnya. Betul. Kalau bicara air putih. Ya. Ya. Ini saya sudah di akhir Healthy Lifestyle. Tadi total berarti ada berapa penanya ya? Oh iya, satu lagi Bu Desian. Nah, yang Pak Jumadi itu juga mengalami hal yang sama, menyimak apa yang disampaikan oleh dokter, menyampaikan begitu aja. Makasih Bu Desiana. Jadi total ada 6 penanya berarti ya dok ya? 2 melalui telepon tadi yang sambung, dan juga 4 melalui WA. Ini kalau dari data yang saya kumpulkan, nanti Mbak Juni, terus juga Pak Jumadi tadi yang sambung 4 dari WA. Nanti akan dipilih ya dok ya? Nanti akan dipilih, dihubungi langsung oleh dokter. Apa maksud di sini? Langsung diumumkan, silakan. Boleh kalau gitu kalau langsung disebut. Ya, mungkin Pak Juni ya. Mbak Juni ya, yang Mbak pertama. Juni. Terus kedua Mbak Desi. Ya. Yang kedua ya. Ya. Terus yang ketiga itu yang perempuan lain siapa? Yang perempuannya sudah ya. 2. Oh Bu Wanti yang Wanti. Anaknya tadi. Ya, Wanti itu bagus sekali. Oke. Jadi 3 itu aja. Mbak Juni, Mbak Desi dan Bu Wanti ya. Betul.
Nanti akan dihubungi lebih lanjut untuk 3 nama yang disebutkan oleh Dr. Edi. Nah, terakhir Dok, tipsnya untuk topik kita siang hari ini, silahkan Dok. Ya, terima kasih pemirsa atau pendengar Suara Surabaya. Kalau ingin kulit kita sehat, itu butuh ilmu. Kalau ingin kulit sehat, makanlah makanan manusia dan selalu jaga kesehatan lambung Anda. Ya, boleh diulang sedikit lagi makanan manusia Dok, yang ketinggalan sedikit aja Dok, silahkan. Jadi makanan manusia itu makanan yang bisa dimakan oleh sel tubuh kita, yaitu glukosa, asam amino, dan asam lemak. Nah, silahkan dicari apa saja dulu kan ya, dari makanan mana saja sumber-sumbernya, dan itu bisa Anda konsumsi secara sehat ya, secara cukup dan sehat. Dokter, saya terima kasih sekali untuk Healthy Lifestyle siang hari ini. Mudah-mudahan juga selalu sehat dan selamat untuk Mbak Juni, Bu Desi, dan juga Ibu Wanti. Nanti akan dihubungi lebih lanjut. Saya akhiri program Healthy Lifestyle. Selamat siang.